Sejumlah tim Liga 1 langsung melakukan persiapan menghadapi musim berikutnya. Usai kompetisi selesai, mereka mulai membidik pemain incarannya saat bursa transfer sudah dibuka. Ada yang rumor, ada juga yang sudah resmi. Meski beberapa informasi masih rumor, namun berita ini tetap hangat untuk dibahas. Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update. Simak ulasan kami berikut ini ya. Abdul Lestaluhu. PSS akhirnya resmi mendatangkan Abdul Lestaluhu. Kedatangannya memang sudah diprediksi sejak awal. Abdul memang sudah resmi dilepas oleh Persis Solo. Musim ini ia dimainkan 23 pertandingan dengan sumbangan 3 umpan gol. Leonard Tupamahu. Leo nyatanya bergabung ke Super Elja. Padahal sebelumnya ia santer dikaitkan dengan Rans Nusantara. Pengalamannya diharapkan bisa membantu PSS di Liga 1. Musim lalu, Leo membela Bali United dan hanya dimainkan 7 laga saja. Nikola Kovacevic. Nikola resmi memperkuat Persikabo. Ia menggantikan posisi Lukao di Laskar Pajajaran. Pemain asal Serbia berusia 31 tahun ini berposisi sebagai bek tengah. Sebelumnya ia sempat dikaitkan dengan PSIS Semarang. Manahati Lestusen. Persikabo masih akan tetap mempertahankan Manahati musim depan. Tenaga sang kapten masih dibutuhkan untuk mengawal lini tengah tim. Selain gelandang, Manahati juga bisa bermain sebagai bek tengah dan kanan. Musim lalu ia dimainkan 14 pertandingan. Angelo Meneses. Rans akhirnya mulai mendatangkan para pemain asingnya untuk mengarungi musim depan. Pertama ialah Angelo, pemain asal Portugal berposisi sebagai bek tengah. Selain negaranya, Angelo pernah bermain di Liga Armenia. Ia juga merupakan jebolan FC Porto Junior. Francisco Carneiro. Kiko juga resmi memperkuat Rans Nusantara musim depan. Pemain yang juga berasal dari Portugal ini berposisi sebagai bek tengah. Menariknya, Kiko masih berusia 23 tahun. Selama karirnya, ia memang hanya membela tim-tim asal negaranya saja. Tri Hamdani. Tri masuk dalam radar pemain buruan Rans Nusantara. Ia bisa menjadi opsi Hilmansyah di posisi kiper. Musim lalu, ia bergabung ke PSS Sleman di putaran kedua. Bersama Super Elja, Tri hanya dimainkan 8 pertandingan saja. Dusan Stefanovic. Dusan akhirnya resmi bergabung ke Persebaya. Ia didatangkan untuk menggantikan posisi Leo Lelis yang hengkang. Pemain Serbia berusia 26 tahun ini berposisi sebagai bek tengah. Selain di Serbia, ia pernah bermain di Liga Montenegro. Maximilian Steinbauer. Maximilian masuk dalam radar calon pemain asing Persija. Bek kanan kelahiran Jerman ini memang sudah menjadi warga negara Thailand. Saat ini, Maximilian juga sudah bermain di Liga Thailand. Kontraknya dengan Sukhothai FC juga sudah berakhir bulan Mei lalu. Rizhadi Fauzi. Rizhadi masuk dalam radar calon pemain Gresik United.
Laskar Joko Samudro memang membidik agar bisa promosi ke Liga 1 musim depan. Status Reshadi juga sedang tanpa klub usai dilepas Dewa United. Musim lalu ia hanya dimainkan 8 laga saja. Alberto Rodriguez. Persib secara mengejutkan mendatangkan Alberto. Pemain Spanyol berusia 30 tahun ini berposisi sebagai bek tengah. Ia akan berduet dengan Nick Kuipers di barisan pertahanan tim. Selama karirnya, ia hanya bermain di Liga Spanyol saja. Charlie de Murga. Charlie akhirnya diresmikan Barito Putra. Bek tengah ini mengisi slot pemain asing ASEAN untuk regulasi baru. Charlie akan berduet dengan Renan Alves di lini pertahanan. Beberapa musim ini, ia banyak bermain di Liga Malaysia. Nicolas Carreca. Madura United gagal mendatangkan Carreca sebagai rekrutan anyar. Kabarnya, pemain Brasil itu lebih memilih pulang kampung dan bermain di negaranya. Padahal Carreca disiapkan sebagai juru gedor Laskar Sape Kerap. Selama karirnya, Carreca pernah bermain di Brasil, Ukraina, dan Portugal. Dalen Doke. Dalen resmi dilepas PSM Makassar. Kabarnya ia akan merapat ke Rans Nusantara. Musim lalu, Dalen memang jarang mendapat menit bermain di Juku Eja. Ia hanya dimainkan 6 pertandingan dan menyumbang 1 assist. Tavino Barros. Tavino juga menjadi pemain anyar Rans Nusantara. Pemain Brasil berusia 29 tahun ini berposisi sebagai playmaker dan winger. Ia diharapkan bisa berkontribusi untuk Magenta Force musim depan. Selama karirnya, ia hanya bermain di Liga Portugal saja. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update saat ini. Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang akan resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.